Pemuda Batak ini mendapat hidayah ketika mendengarkan debat antara agama Islam dan Kristen. Awal tahun, kalau diceritakan kenapa bisa dapat hidayah gitu, mungkin panjang ya Ustaz ceritanya. Ada poin-poin penting yang saya tidak dapatkan rasakan di agama sebelumnya Ustaz. Ana itu belajar perbandingan agama dulu Ustaz. Subhanallah. Dari SMP itu saya disekolahkan di asrama Kristen. Oh ya? Jadi di situ kita belajar itu buku itu kan. Oh, perbandingan agama. Ya. Dari di situ dan Nana waktu SMA di situ makin suka nonton di video YouTube gitu. Nonton Felix Xiao. Dari Buddha itu. Iya, Ustadz Muntaginting itu sama perbandingan siapa Ustadz internasional itu Ustadz akhir naik Ustadz. Insan Moko Ginta. Insan Moko Gintang sama yang orang Batak satu itu Ustadz Munir itu sama orang Ana nonton itu Ustadz. Full yang debat 1 jam itu Ustadz. Dari belajar perbandingan itu mungkin Allah takdirkan ada teman Ana yang jelasin tentang Islam Ustadz. Teman Ana Muslim dan dia alumni pondok pesantren juga, alhamdulillah dia paham juga ilmu agama. Jadi dia Ana ajak dialog. Alhamdulillah Ana sepikiran, oh gitu, gini agama gini tentang ketahui tentang Ustaz. Jadi di agama Ana yang sebelumnya itu bahwa menganggap itu hanya seorang nabi. Bukan, nabi saya itu Tuhan berarti. Iya, kita di Islam menganggapnya seorang nabi. Nabi ya. Nah, namun di Tuhan, di situ keplesetnya Ustaz. Jadi Anda belajar di situ perbandingan bahwa dalilnya di sini di Alkitab ada, dalilnya di sini saya kumpulin, dan akhirnya ketemu gitu Ustaz. Ada kesimpulan dan saya lebih percaya gitu Ustaz dengan Islam itu. Alhamdulillah. Dan akhirnya tamat SMA di bulan Ramadan tahun lalu saya putuskan untuk masuk Islam Ustaz. Dan kedua itu tulisan Al-Qur'an Ustaz. Jadi ada sebuah hari di waktu SMA itu main ke rumah teman Ustaz. Ana dengar ibunya ngaji Ustaz. Ibunya mengaji. Lalu ketika ibunya selesai ngaji, Ana tanya Ustaz sama anaknya, itu mama itu baca apa itu? Kok aku baru pernah dengar gitu kan? Selama ini nggak pernah dengerin kayak gitu. Oh itu yang dibaca mama itu Al-Qur'an ya. Mama teman Ana itu Ustaz. Jadi Ana penasaran, bolehlah lihat bukunya. Akhirnya saya lihat bukunya, saya lihat, cuman orang baca buku kayak gini saat dulu kan kita ini nggak paham tulisan Arab ya. Tulisan Arab kita kan nggak tahu apa gimana. Ini sesat ini, nggak baca buku kayak mana ini bahasa Indonesianya nggak. Akhirnya dijelasin. Jadi setiap titik maupun koma nggak bisa diganti di Al-Qur'an ini. Kata si ibu itu. Kayak kata anaknya itu. Teman anak itu. Masa nggak mungkin lah, orang kan bisa diganti-ganti, ini kan tulisan orang. Anda makin terkesan Zat. Makin terkesan, Anda belajar tanya jawab sama dia, akhirnya ya di situ luar biasanya Anda tersimak di Al-Qur'an Zat. Akhirnya kan udah tamat SMA, baru masuk Islam. Di situ Anda berani memutuskan Zat. Syahadatnya di Bengkulu di masjid di Jalan Palawa itu Zat. Masjid jamaahnya cuma 25 orang. Alhamdulillah. Ada seorang ustadz alumni pondok kita juga Ustaz. Jadi beliau siapa namanya? Ustadz Khalifah Sinaga. Orang Batak juga. Orang Batak juga. Santri kita sini dulu ya. Jadi sebelum hari H Ana memutuskan syahadat itu Ustaz, Ana tanya jawab juga sama Ustadz Khalifah ini. Jadi karena dia mu'alaf juga, latar belakangnya orang Batak, pasti semasukan dengan perasaan kita kan Ustaz. Iya, betul. Jadi Ana tanya jawab dan akhirnya kebetulan ketemu beliau. Dan disyahadatin beliau, kebetulan rumah juga dekat sama beliau. Subhanallah. Perjalanannya dari situ dan akhirnya udahlah Bang, besok syahadatin aja lah. Alhamdulillah. Jadi kata Ustadz Khalifah, nanti kalau kau udah tamat masuk pondok Abang aja, nanti ada sana kita ke Jakarta, Tangerang. Baik Bang, siap Bang. Di situ ya udah diberangkatkan sampai sekarang kita bisa bertemu di sini. Coba saya dengar dulu ngajinya dulu. Coba agak kencangin suaranya. Ini surat apa dulu nih Ustaz? Bebas saja, yang mana yang hafal aja. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Lihat ke sana. Amma yatasaalun 'anin naba'il 'azim alladzi hum fi mukhtalifun kalla saya'lamun
summa qalla saya'lamun alam naj'alil arda mihada wal jibala autada wa khalaqnakum azwaja wa ja'alna naumakum subata. Ya, cukup dulu. Sadaqallahul azim. Kakak marah, semua marah. Jangankan keluarga, saudara-saudara yang di Danau Toba, di Sidikalang itu pun nelpon marah-marah saat gitu. Tapi lama kelamaan sebulan 2 bulan udah mendingin dan akhirnya orang tua terima juga saat. Alhamdulillah. Jadi saya Indra di yang tempat baik dan di agama yang baik. Betul. Kalau seandainya agama ini jahat, nggak mungkin Indra masuk agama Iya. ini. Nah, Dan saya punya akal sehat bilang. iya di situ Ustaz. Indra udah masuk Islam waktu bulan puasa Ustaz. Iya. Jadi udah sempat puasa-puasa sunnah lah Ustaz. Iya. Jadi udah belajar-belajar puasa. Jadi nggak terlalu ini perut nggak terlalu terkejut lah Ustaz. Iya. Iya. Karena dari sistem tubuh 13 jam puasa, 8 jamnya tidur, sisanya kita puasa. Iya. Dari situ Indra udah hampir terbiasa lah dengan puasa. Ustaz. Alhamdulillah. Tapi agak sedih juga lah Ustaz karena corona ini ya kan. Jadi nggak segembira Tahun Ramadan tahun lalu. Iya, tahun lalu bisa sholat di masjid. Iya, sholat di masjid, kita bisa takbiran sama-sama, Iya. kumpul-kumpul gitu lah. Dan Ustaz. ini tahun ini belum tentu bisa kita sholat Idul Fitri loh. Iya, belum tentu Ustaz. Ah, Secara batin ya Ustaz. iya. Ya alhamdulillah kalau secara batin sih itu kan kita sendiri yang tahu Ustaz. Iya. Batin kita berubahnya di mana, apa perubahan kita. Iya. Menurut Indra sih drastis lah perubahan batinnya. Iya, jadi nikmat sekarang dari nikmat dulu. sekarang sempurna lah sekarang. Alhamdulillah. Terutama Indra buat dakwain orang tua, Iya. terutama kakak yang dekat di sini dan adik, dan nggak cuma keluarga, orang-orang teman anak yang Iya, di iya. agama dulu itu masih banyak kan Ustaz. Iya. Jadi masih berteman di situ juga anak dakwain juga Ustaz. Insya Allah. Jadi apa nanti? Ya minimal dai lah Ustaz. Dai. Dai kita, ya, Alhamdulillah. Ustaz. Iya. Insya Karena Allah. kalau lihat cara bicaranya ini bakat banget ya. Insya Allah Ustaz. Ada Amin. talentanya jadi seorang penceramah gitu ya. Amin Ustaz. Dan targetnya harus mendakwakan keluarga dulu ya. Iya benar. Karena Allah katakan ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum naro. Wahai orang-orang yang beriman, peliharalah dirimu dan keluargamu dari api neraka. Jadi dakwahi dulu keluarga baru kepada teman-temannya dan yang lain. Yang Indra rasakan sholat itu ada kekhusyuan Ustaz. Kekhusyuan dalam sholat itu. Jadi kalau kita ibadah itu kan ya tenang karena di Islam gitu Ustaz. Anak kayak gimana ceritanya Ustaz? Sholat tenang, nggak ada bising-bising atau orang lain yang itu kan, beda kayak yang dulu gitu ya Ustaz. Iya. Kita ibadahnya. Jadi lebih terarah gitu Ustaz. Lebih terarah, kita lebih khusyuk menghadap Allah yang sebenar-benarnya. Kita Betul. sholat dengan membaca, karena 90% dari sholat kita itu kan adalah doa Ustaz. Betul. Jadi di situ letak kita berhubungan dengan interaksi kepada Allah langsung. Subhanallah. Kalau puasa pertama pasti lah Ustaz, karena namanya pertama kan Ustaz. Iya, iya. Tapi karena ini udah kedua kali, Jadi, ya karena udah terbiasa lah. terbiasa. Sudah adaptasi ya. Sudah ada adaptasi karena dulu puasa sunnah dulu belajar Iya. Ustaz. Alhamdulillah. Banyak di media sosial itu yang bungkam akan kebenaran Islam. Betul. Jadi mereka membuat berita hoax. Jadi setiap umat di dunia ini yang disalahkan ya Islam. Karena Islam itu agung, jadi mereka mau merendahkan Ustaz. Betul, betul. Islam itu tinggi, jadi mereka mau jatuhkan Ustaz. Iya, Di situ Masya posisinya Ustaz. Karena saya seorang mu'alaf, jadi yang pertama yang saya lakukan untuk istiqomah di agama Islam ini bahwa adalah setiap perintah di Al-Quran dan yang dianjurkan oleh Nabi SAW Allahumma shalli wa sallim alaihi. itu harus dicintai Ustaz. Jadi Subhanallah. setiap perkara yang diperintahkan Allah dan Rasul itu pasti baik dan kita harus mencintainya. Allahu Akbar. Kenapa orang banyak yang murtad? Karena mereka nggak mencintai apa yang diperintahkan Allah Subhanahu wa Betul. taala. Yang kedua, lingkungan. Lingkungan. Jadi lingkungan itu berperan juga di dalam kehidupan kita. Alhamdulillah Indra kan di pesantren ya. Iya, Jadi iya. suasana pesantren, lingkungan pesantren itu satu sama lain menjaga ukhuwah gitu Betul. Ustaz. Sama Jadi orang-orang baik lah. iya, orang baik, orang soleh, insya Allah kita istiqomah di dalam. Alhamdulillah. Dan yang ketiga, membatasi sosial media Ustaz. Membatasi sosial media. Ya, karena di situ banyak berita-berita hoax yang membuat Iya. brain host kita dicuci Iya, otak kita gitu betul. Ustaz. Yang menganggap Islam itu ajaran sesat maupun mengajari kekerasan boleh
datang ke masjid di dekat rumahnya sendiri, boleh tanya Islam itu seperti apa sebenarnya. Karena banyak di mayoritas Indonesia maupun di luar negeri di seluruh dunia ini bahwa orang memandang Islam itu hanya sebuah dari pendengaran orang, Ustaz. Iya. Iya, Berita-berita. berita-berita yang nggak jelas gitu, Ustaz.